Hello friends! Welcome back to this meeting. In this occasion, we will discuss about the development of the Nusantara Muslim community. Before heading to the discussion, first I will introduce our presenter. Okay, the first speaker is Haman. The second is me, Hayal Wahida. The third is Febiana Istiqomah. And the last is Teti Wijarti. Okay, enjoy the discussion. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi penyebaran Islam di Nusantara. Di antaranya ada 6 strategi penyebaran Islam di Nusantara. Ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dakwah, dan seni budaya. Adapun penyebaran Islam melalui perdagangan, ini para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab lain. Di samping mereka berdagang, mereka juga melakukan dakwah dalam perdagangan mereka untuk menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat pribumi. Untuk perkawinan, setelah para pedagang itu mendakwahkan Islam lewat dagang, mereka menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Terus ada pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda, pemudi, dan masyarakat sekitar menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang keempat ada politik. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja, dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya, maka jika raja memeluk agama Islam, pastinya rakyat pun ikut masuk Islam. Yang kelima ada melalui dakwah, di mana ini dilakukan oleh para wali 9 atau yang lebih dikenal dengan wali songo. Yang terakhir ada seni budaya, di mana perkembangan Islam di Nusantara dilakukan melalui budaya seperti lewat bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Jadi metode ini membuat seni budaya Islam dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat. Di daerah Nusantara dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Oke, selanjutnya ada perkembangan wilayah dan kekuatan politik Islam Nusantara. Ya, yang pertama ada perkembangan wilayah. Jadi menurut Profesor Haidar, masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun, para sejarawan itu sepakat bahwa Sumatera itu adalah daerah pertama yang didatangi Islam, baru kemudian berlanjut ke Tanah Jawa, dan menyebar ke daerah timur. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini, di slide ada peta. Di sini ini tuh sebuah peta tentang persebaran Islam di Nusantara. Ya, dari peta di atas itu dapat kita pahami bahwa masuk dan berkembangnya Islam itu sampai ke daerah Nusantara ya, mulai dari Sumatera itu, yaitu ada Barus, Aceh, dan Pasai pada abad ke-12 sampai ke abad ke-14, lalu berkembang pesat pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Nah, dari Aceh ini Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa, yaitu di Jepara, Tuban, dan Gresik, itu pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1450 Masehi. Kemudian berlanjut lagi ke daerah Ternate dan Tidore, ya di Maluku, itu pada abad ke-15 atau tepatnya pada tahun 1460 Masehi. Lalu 10 tahun kemudian itu Islam masuk lagi ke daerah Jawa, yaitu ke Demak pada tahun 1480. Seperti yang kita tahu ya, Demak itu termasuk salah satu kerajaan Islam yang besar, yang berkembang pesat itu pada tahun sekitar 1575 itu sampai 1580 Masehi. Kemudian Islam itu sampai ke daerah Banten dan Cirebon itu pada tahun
yang bersamaan, yaitu sekitar tahun ke 1525. Sedangkan daerah Kalimantan, Buton, dan Banjarmasin itu Islam datang pada abad ke-16 Masehi, atau tepatnya itu kurang lebih tahun 1580. Perkembangan Islam di daerah Kalimantan ini itu ditandai dengan berdirinya Kerajaan Banjar, yaitu yang berdiri pada tahun 1580 sampai 1588. Dan berkembangnya Islam di Makassar itu terjadi di awal abad ke-16 atau pada tahun 1605 sampai 1669 Masehi. Selanjutnya itu ada perkembangan politik Islam di Nusantara. Ya, sebenarnya Islam Nusantara itu telah membentuk institusi politik itu pada awal abad ke-13. Namun institusi politik ini itu di beberapa daerah tidak sama. Di Sumatera ada beberapa diantaranya yang telah mengalami perkembangan, yaitu sekitar abad ke-14 atau abad ke-15. Sedangkan di Jawa itu munculnya awal itu sekitar abad ke-16, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru, seperti Mataram Islam, Demak, dan lain sebagainya. Terus menurut Profesor Haidar, perkembangan politik Islam ini tidak dapat dipisahkan dari kontribusi kerajaan-kerajaan Islam. Seperti yang di slide atas sudah dibahas ya, salah satu strategi penyebaran Islam kan lewat politik, di mana dahulu itu rakyatnya sangat tunduk pada raja. Jadi ketika raja memeluk Islam, maka rakyatnya juga ikut memeluk Islam, dan otomatis secara politik nanti kerajaan akan memperluas kekuasaan mereka. Alhasil wilayah kerajaan Islam itu semakin luas ya, seperti itu. Kerajaan-kerajaan Islam inilah itu sebagai kekuatan politik. Di satu sisi juga merupakan semangat dakwah para mubalik dalam proses Islamisasi di Nusantara pada saat itu. Secara sosiopolitik itu puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan ya ini dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas di atas tadi ya, perkembangan wilayah itu mulai dari Sumatera sampai yang terakhir di Kalimantan. Selanjutnya, Islam politik ini tuh di masa kerajaan itu bisa disebut sebagai gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Jadi selanjutnya sebenarnya nanti setelah masa kerajaan pun politik Islam masih terus berkembang sampai suatu saat nanti di masa Orde Baru Islam politiknya itu sudah terbelenggu ya, seperti itu. Jadi untuk awal dari perkembangan politik Islam Nusantara itu ya lewat ini. Kemudian peran ulama pada awal masa perkembangan Islam. Pada umumnya, para dai sufi datang dan menetap di Indonesia dalam waktu yang lama atau bahkan selamanya. Mereka inilah yang kemudian memulai modus lain dalam proses perkembangan Islam, yakni melalui interaksi kultural dengan masyarakat asli Indonesia. Perkawinan dengan perempuan lokal menjadi salah satu modus perkembangan yang sangat efektif, berdampak luas dan permanen. Modus ini sering terjadi atas didapatinya komunitas keturunan Arab dalam jumlah besar di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang beragam dan beragama Islam menjadi indikator bahwa perkembangan Indonesia secara efektif dan masif yang dimulai pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi model ini memberi efek pada watak dan wajah Islam Indonesia. Banyak pakar yang berpendapat bahwa Islam Indonesia memiliki watak yang berbeda dengan wilayah Islam lainnya. Ada klaim yang mengatakan bahwa watak damai dalam penyebaran Islam ini, maka transformasi nilai-nilai yang telah berakar kuat di kalangan masyarakat Indonesia ke nilai-nilai Islam sesungguhnya belum selesai, bahkan masih berlangsung. Perdebatan hangat tentang berbagai praktek Islam yang disinyalir masih membawa sisa-sisa agama lama kerap dikutip sebagai bukti dari proses yang belum tuntas itu. Model peralihan agama masyarakat yang demikian ini disebut dengan model adesi, yaitu model agama di mana pemeluknya menerima agama baru, tetapi pada saat yang masih sama masih mempertahankan berbagai anasir keyakinan lamanya yang berupaya mendamaikan keduanya. Perkembangan model ini berjalan secara evolusioner dan memakan waktu yang sangat lama. Pada sisi lain, perkembangan Islam oleh para ulama ini berjalan secara efektif dan kondusif didukung oleh tiga aspek lain, yaitu yang pertama,
kerajaan-kerajaan Hindu yang mengalami kemerosotan dan kemudian runtuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, dan Majapahit. Yang kedua, jalur perdagangan yang luas secara masif diperankan oleh saudagar Muslim Arab, Muslim Cina, dan Muslim India. Dan yang ketiga, ajaran Islam tentang egalitarianisme yang tidak mengenal kasta seperti dalam Hindu membuat rakyat kelas bawah memilih Islam. Perbedaan mendasar antara perkembangan Indonesia dengan perkembangan di wilayah lainnya adalah modusnya. Satu hal yang perlu digarisbawahi berkenaan dengan isu ini adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional oleh para pedagang. Watak pedagang yang sangat menekankan komunikasi dan negosiasi menjadi ciri khas perkembangan awal Islam di Indonesia. Dari realita ini dipahami bahwa perkembangan Islam di Indonesia berjalan secara damai dalam bentuk transformasi sosial. Baik, selanjutnya saya Tati Jardi dengan NIM 18 17 40 24 11 akan menjelaskan materi mengenai Islam Nusantara menghadapi konteks dunia saat ini. Berbicara mengenai Islam Nusantara yang di dalamnya itu masih kental dengan adat istiadat yang ada di Nusantara dan bagaimana cara menghadapi konteks dunia yang sangat beragam saat ini. Tentunya sangat menarik ya teman-teman. Dikatakan oleh seorang Fransiskus Fukuyama bahwa the context of the global world is in moral decline or moral degradation. Artinya, konteks dunia global saat ini berada pada masa penurunan atau yang biasa kita sebut dengan degradasi moral. Nah, sebenarnya teman-teman tahu apa itu degradasi moral? Jadi, degradasi itu adalah memiliki arti kemunduran atau kemerosotan, sedangkan moral itu memiliki arti akhlak atau budi pekerti. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari degradasi moral atau penurunan moral itu adalah suatu fenomena di mana adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari degradasi moral ini? Tentunya penyebab dari degradasi moral ini adalah judul yang tadi saya baca, konteks dunia global. Adanya globalisasi, adanya berbagai budaya yang masuk dalam Nusantara, kemudian adanya berbagai pengaruh-pengaruh yang tentunya bisa mempengaruhi pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat Nusantara. Nah, di sini ada 3 contoh akibat dari adanya degradasi moral atau penurunan moral khususnya di Indonesia. Contohnya ini itu ada contoh yang terbaru, kemudian ada beberapa contoh yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Nah, contoh yang pertama yaitu adanya penembakan liar di Selandia Baru saat umat muslim sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya berita ini yang dulu heboh bahwa ada seorang yang dianggap sebagai teroris tiba-tiba menyelinap ke dalam masjid, kemudian menembaki para jamaah yang sedang sholat Jumat. Nah, itu merupakan suatu moral yang sangat tidak bisa ditoleransi. Penurunan yang sangat terlihat di sini, penurunan moral yang tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Kemudian contoh yang kedua yaitu munculnya aliran-aliran agama di wilayah Ponorogo dan Jember. Nah, saya membaca dari suatu referensi di daerah Ponorogo dan Jember ini ada suatu aliran namanya aliran Islam sejati. Nah, aliran itu memiliki ajaran yang mengatakan seperti ini: sholat itu tetap wajib, akan tetapi tidak wajib dilaksanakan. Boleh hanya sekedar diingat, dan saat itu juga kewajiban dari sholat itu sudah gugur. Aliran ini juga mengatakan bahwa ibadah haji
itu juga tidak wajib. Mereka mengatakan bahwa haji itu adalah sekedar wisata atau rekreasi saja. Kemudian ibadah puasa juga begitu. Mereka menganggap bahwa ibadah puasa juga tidak wajib. Nah, tentu ini sangat menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW sejak dulu ya, yang dimana itu sudah diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian contoh yang ketiga, mungkin teman-teman kemarin sudah sempat dengar peristiwa tanggal 28 Maret 2021 itu di Makassar terjadi teror bom bunuh diri di sebuah gereja katedral. Nah, di sini juga diduga pelakunya itu adalah seorang teroris. Mungkin teman-teman di sini akan berpikir bahwa yang meledakkan itu adalah seorang muslim yang sangat taat. Bisa jadi memang begitu. Memang ada beberapa golongan yang bersifat radikal dan mereka itu menentang orang-orang kafir. Yang mereka sebut orang kafir itu adalah orang di luar Islam. Jadi karena mereka itu menganggap bahwa apa yang dipegangnya itu merupakan paling benar, mereka itu berani melakukan hal-hal yang seperti itu, yang membahayakan nyawa orang banyak. Kemudian ketika kita melihat berbagai fenomena tadi, fenomena yang sangat miris tadi, kira-kira siapakah yang harus bertanggung jawab dan yang disalahkan dari peristiwa-peristiwa tersebut? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Tentunya di sini kita sebagai seseorang intelektual ya, kita tidak serta-merta menyalahkan atau menuntut siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu kejadian. Di sini yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya supaya berbagai kejadian itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi suatu kejadian yang bahkan mungkin lebih buruk dari kejadian sebelumnya. Peran dari Islam Nusantara itu diberlakukan. Peran dari Islam Nusantara yang saya akan jelaskan itu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu increase moral and spiritual values atau meningkatkan nilai moral dan spiritual. Jadi yang utama dan paling utama yang dilakukan oleh ajaran Islam Nusantara adalah memperbaiki nilai moral dan spiritual atau nilai keagamaan. Ketika nilai moral dan spiritual itu sudah bagus, segala aspek kehidupan maupun budaya itu juga turut bagus. Ketika nilai moral dan spiritual itu sudah meningkat, maka kemungkinan yang akan terjadi seperti peristiwa tadi itu mungkin tidak akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian contoh yang kedua adalah, atau peran Islamnya Nusantara yang kedua adalah menggali dan melestarikan kekayaan tradisi Nusantara yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, karena tradisi Nusantara itu begitu banyak, maka tidak mungkin kita itu menghilangkan begitu saja tradisi yang ada. Karena sejatinya tradisi yang terbentuk di dalam masyarakat itu tentunya memiliki tujuan yang bagus, tujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Jadi peran Islam Nusantara di sini adalah turut melestarikan kekayaan atau tradisi Nusantara atau budaya Nusantara yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak serta-merta itu ada kata-kata bid'ah begitu. Karena Islam Nusantara itu memiliki ciri khas sendiri, memiliki ciri khas kenusantaraan. Lanjut contoh yang ketiga, yaitu beradaptasi dan menyerap nilai-nilai positif terhadap perubahan. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan di zaman yang global ini itu tidak bisa terelakkan. Jadi peran Islam Nusantara yang terbaik adalah menyerap nilai-nilai positif terhadap perubahan tersebut. Ketika ada nilai positif,
kita ambil, ketika ada nilai-nilai yang negatif tidak kita ambil. Ketika nilai positif kita ambil, kemudian nilai-nilai positif itu bisa kita padukan dengan kekayaan budaya yang sangat lestari. Nah, dari sinilah kemudian bisa tercipta adanya Islam Nusantara yang bersifat global. Kemudian peran yang terakhir yaitu menularkan hasanah Islam kepada umat beragama lain. Nah, ini peran pungkasan ini merupakan peran yang serta-merta tidak mudah dilakukan, karena terkadang ada suatu kelompok yang menganggap bahwa ajaran Islam itu memang paling benar, kemudian agama lain itu salah atau keliru, seperti itu. Jadi ketika moral Islam itu sudah baik, kemudian sudah menyesuaikan dengan tradisi yang baik, dan kemudian menyerap budaya-budaya dari perubahan yang baik, tentunya tugas kita adalah menularkan kebaikan itu kepada umat agama lain agar tercipta suatu ukhuwah Islamiyah antar budaya atau antar agama. Nah, dari sinilah tidak akan tercipta lagi suatu peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Ya, hanya itu ada perdamaian, kemudian kasih sayang, kemudian kebahagiaan di kehidupan Islam maupun kehidupan di agama-agama lain. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.